6 perusahaan pembuat robot yang bakal bikin hidup lebih mudah. Hey teman-teman, selamat datang di Babi Bu Tekno, tempat kita ngobrolin teknologi terbaru dari perusahaan-perusahaan ambisius dunia. Seiring dengan perkembangan AI, beberapa perusahaan semakin antusias mengembangkan robot-robot yang terus mereka sempurnakan dalam rangka mengganti tenaga kerja kita. Jadi lebih cepat dan gak banyak nuntut, juga gak pernah minta naik gaji. Jadi, mulai sekarang bertanilah di tanah Indonesia yang katanya cuma tancap kayu bisa jadi tanaman, tapi kok beras masih impor. Hari ini kita akan membahas robot-robot keren dari beberapa perusahaan top dunia. Kamu tahu gak sih? Perusahaan-perusahaan ini gak main-main dalam menciptakan robot yang bisa bantuin kita, mulai dari urusan rumah tangga sampai pekerjaan berat di pabrik. Yuk, langsung kita bahas siapa aja mereka dan robot-robot canggihnya. 1. Boston Dynamics, si robot atlet dan anjing keren. Siapa yang gak kenal Boston Dynamics? Perusahaan dari Amerika Serikat ini terkenal banget gara-gara robot-robotnya yang bisa bergerak kayak atlet pro. Ada Spot, robot anjing yang lebih pinter daripada peliharaan kamu di rumah, jangan tersinggung ya. Dia bisa masuk ke tempat-tempat sempit di proyek konstruksi, bahkan bantu inspeksi. Dan jangan lupa sama Atlas, robot humanoid yang bisa salto, lompat-lompat, bahkan nari. Serius deh, kalau ada kompetisi olimpiade robot, kayaknya Atlas bakal juara. Boston Dynamics bikin robot-robot ini supaya kita nggak perlu ngambil risiko di tempat-tempat berbahaya. Bayangin aja kamu lagi kerja di tambang, tiba-tiba ada Spot yang jalan-jalan di samping kamu, cek tempat-tempat yang susah dijangkau. Kami pengen bikin robot yang bisa kerja bareng manusia, biar kita aman dan gak harus masuk ke situasi bahaya, kata Robert Plater, bos Boston Dynamics. Spot juga setuju. Tapi dia gak ngomong sih. Tesla, robotnya Elon Musk, pengganti karyawan. Gak puas cuma bikin mobil listrik, Elon Musk dari Tesla sekarang bikin robot humanoid. Namanya Optimus. Robot ini didesain buat ngelakuin kerjaan fisik yang biasanya bikin kita malas, kayak ngangkat barang, bantu di pabrik, atau bahkan bersihin rumah. Coba bayangin, Optimus bisa jadi tukang bersih-bersih, sementara kamu rebahan nonton Netflix. Siapa yang gak mau kan? Optimus ini dibuat buat ngeringanin tugas-tugas fisik yang monoton dan berat. Jadi hidup bakal lebih mudah dan nyaman. Tinggal pencet tombol, semua beres. Optimus bakal ngubah cara kita kerja. Pekerjaan berbahaya dan membosankan bakal jadi masa lalu, kata Elon Musk. Siap-siap tinggal di masa depan nih. 3. iRobot, Roomba, teman setia yang bisa bikin asisten rumah tangga pensiun. Kalau kamu belum kenal Roomba, robot penyedot debu dari robot perusahaan yang berada di Amerika Serikat, wah, kamu ketinggalan. Roomba ini kayak pahlawan rumah tangga, bersih-bersih otomatis tanpa perlu disuruh. Dia punya sensor canggih yang bisa ngehindarin tembok dan perabotan, jadi nggak ada drama nabrak-nabrak kayak mobil remote control. Pas banget buat kamu yang males nyapu. Tujuan utamanya, ngebantu kita biar nggak perlu capek-capek bersih-bersih rumah. Tinggal duduk manis, Roomba jalan-jalan bersihin semuanya. Kami ingin bikin teknologi yang bisa bantu orang di kehidupan sehari-hari, biar tugas rumah tangga jadi lebih gampang, kata Colin Angle, CEO iRobot. Mas Office Boy cari skill lain ya? Saran aja sih. 4. SoftBank Robotics, si robot ramah yang bisa baca emosi. Berikutnya ada SoftBank Robotics dari Jepang, yang terkenal dengan robot humanoidnya, Pepper dan Enao. Si Pepper ini bisa baca emosi manusia loh. Jadi kalau kamu lagi sedih, dia bisa ajak ngobrol. Sementara si Enao, dia lebih jago di bidang edukasi. Sering dipakai di sekolah-sekolah buat ngajarin anak-anak. Interaksi manusia-robot makin deket nih bro. Robot-robot ini dibuat supaya kita bisa berinteraksi lebih natural dengan teknologi. Bukan cuma bantuin kerjaan, tapi juga buat nemenin, ngobrol, bahkan ngajarin. Kami percaya robot bisa jadi teman sekaligus mitra buat manusia, ujar Masayoshi Son, CEO SoftBank Robotics. Teman yang gak bakal ngomongin kamu di belakang kayak si dia kan ya? Ups, temen siapa tuh? 5. ABB Robotics, robot pekerja keras di pabrik. Kalau ngomongin robot industri, pasti nggak jauh-jauh dari ABB Robotics dari Swiss.
Mereka punya robot kayak Yumi, yang bisa kerja bareng manusia di jalur produksi tanpa nabrak. Yumi ini bikin proses di pabrik jadi lebih cepat, aman, dan efisien. Jadi nggak cuma cepat, tapi juga cerdas. ABB bikin robot-robot ini buat bantu otomatisasi pabrik biar lebih aman dan produktif. Makin sedikit pekerjaan manual yang berbahaya, makin oke kan? Kami fokus pada otomatisasi cerdas yang bikin industri lebih efisien dan tempat kerja lebih aman, kata Sami Atiya, Presiden ABB Robotics. Robotnya siap kerja, gak pakai malas. 6. Amazon Robotics, gudang canggih tanpa drama. Dan terakhir kita punya Amazon Robotics dari Amerika Serikat, yang bikin logistik Amazon jadi super cepat. Robot-robot ini ngangkut rak-rak besar di gudang tanpa perlu pekerja manusia ngangkat barang berat. Jadi nggak ada lagi drama nyari barang yang salah atau kiriman terlambat. Semua serba otomatis. Untung saja Shopee, JNE, Tiki, dan Pos Indonesia belum pakai robot ini sih. Kalian yang kerja di gudang ekspedisi masih aman lah. Amazon Robotics bikin pengiriman lebih cepat, akurat, dan efisien. Jadi kalau kamu lagi nunggu paket, robot di gudang Amazon yang lagi beraksi. Robot membantu kami memenuhi janji pengiriman cepat, sementara manusia fokus di tugas lebih kompleks, kata Dave Clark, mantan SVP Operasi Global Amazon. Nunggu paket jadi nggak seseram dulu kan? Penutup. Jadi gimana guys? Dari Boston Dynamics sampai Amazon Robotics, semua perusahaan ini ngejar satu tujuan, bikin hidup kita lebih gampang dan efisien. Robot-robot ini nggak cuma keren buat dilihat, tapi juga punya manfaat nyata. Siapa tahu suatu hari nanti robot-robot ini bakal bantuin kita di rumah atau bahkan jadi teman kerja yang asik. Kayaknya kita perlu mengembangkan robot untuk pertanian deh ya. Soalnya anak muda sekarang lebih suka kerja di kota daripada bertani. Biar beras nggak impor terus sih.